Al-muhafadhu 'alal qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah gitu ya. Al-muhafadhu jadi mempertahankan captive yang lama sambil wal ahdu bil jadidil aslah, mencari captive yang baru. Itulah syarat buat yang menang. Nah, dalam hal ini pula Anies dirugikan. Karena Anies dia mengambil pangsa pasar lama, yaitu mereka yang tidak puas terhadap Presiden Jokowi. Dan kalau misalnya Anies hanya fokus pada segmen ini, sulit untuk mendapatkan 50% satu. Dia harus reach out pemilih pendukung Pak Jokowi, terutama yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi menurut saya narasi perubahan pada titik di mana 73% masyarakat puas itu tidak menguntungkan buat Anies. Narasi perubahan itu menjadi krusial secara elektoral kalau sebagian besar masyarakat tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Sementara Anies terlanjur diframe oleh sebagian pendukungnya sebagai antitesis Pak Jokowi. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia dipresentasikan oleh Direktur Riset Mas Burhanuddin Muhtadi. Survei ini dilakukan 2 kali, yaitu di bulan Februari dan Maret 2023. Survei terakhir di bulan Maret menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi mencapai 73,1%. 73,1% bersumber dari 2 kepuasan, yaitu sangat puas sekitar 13,4% dan cukup puas sekitar 59,7%. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi ini masih sangat tinggi, mengingat banyak negara mengalami masalah, banyak negara tidak baik-baik saja, dan pembangunan ekonomi Indonesia baik-baik saja, bahkan mengalami pertumbuhan yang positif. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa hubungannya dengan gagalnya narasi perubahan yang diusung Anies? Jelas ada hubungannya. Ada tesis yang mengatakan bahwa semakin baik atau semakin puas masyarakat terhadap kinerja Jokowi, semakin mengecilkan peluang Anies terpilih menjadi presiden. Ini terlihat pada hasil survei Indikator Politik Indonesia pada simulasi 34 nama. Ganjar tertinggi yaitu 30,8%, Prabowo 21,1%, sama persis dengan suara Anies yaitu 21,1%. Di bawahnya ada Ridwan Kamil, suaranya 6,3%, cukup jauh dibanding 3 nama teratas tadi. Bila pada simulasi 3 nama survei Maret 2023, Ganjar tetap yang tertinggi yaitu 36,8%, Prabowo sekitar 27%, dan Anies 26,8%. Dilihat dari tren survei sejak Februari 2020, tertinggi adalah Prabowo sekitar 20,7%, Anies 10,4%, dan terbawah Ganjar di 5,9%. Itu Februari 2020. Namun, perlahan suara Ganjar menyalip suara Anies di Januari 2021. Sejak itulah suara Anies di hasil survei Indikator sampai sekarang tidak pernah menyalip suara Ganjar. Begitupun suara Prabowo yang juga disalip suara Ganjar pada April 2022. Yang juga menarik, suara Anies awalnya menyalip suara Prabowo pada November 2022, persis setelah Anies dideklarasikan oleh Nasdem. Namun beberapa bulan kemudian suara Anies mengalami penurunan. Ini disebabkan karena tingkat kedisukaan Anies cenderung menurun atau ketidaksukaan terhadap Anies semakin tinggi. Dan sebaliknya, justru suara Prabowo mengalami rebound yang sebelumnya turun kemudian mengalami kenaikan, bersaing ketat dan menang tipis dengan suara Anies. Dinamika ini terlihat di survei Indikator pada November 2022, di mana pada saat approval rating atau kinerja Jokowi turun sekitar 6%, maka yang paling diuntungkan adalah Anies, dan pada saat yang bersamaan suaranya menyalip Prabowo. Namun kemudian approval rating Jokowi terus naik, dan ini berpengaruh terhadap elektabilitas Prabowo, dan belakangan ini dalam beberapa kesempatan Jokowi selalu ngajak Prabowo.
lalu suara Prabowo menyalip suara Anies, walaupun bedanya tipis. Logika ini terbangun ketika sebagian pemilih Prabowo pindah ke Anies, sementara sebagian yang tetap memilih Prabowo ketambahan suara dari mereka yang suka terhadap Jokowi. Ini yang kemudian membuat suara Prabowo rebound tadi. Dari situasi ini wajar bila narasi perubahan yang diusung Anies akan gagal karena approval rating terhadap Jokowi masih sangat tinggi, kecuali ada tsunami politik yang membuat ketidakpuasan terhadap kinerja Jokowi meningkat, maka Anies akan diuntungkan. Hanya saja sampai detik ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi masih sangat tinggi. Pantas saja Jokowi disebut kingmaker sejati pada pemilu 2024. Mengapa ini bisa terjadi? Karena sejak awal Anies lebih diasosiasi sebagai sosok antitesa Jokowi. Bahkan ini terlihat sejak kepemimpinan Anies di DKI Jakarta. Tidak ada satupun kebijakan Jokowi Ahok yang dilanjutkan. Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran pemilih Jokowi terhadap keberlanjutan pembangunan yang sudah dianggap berhasil. Maka sangat wajar sebagian besar pemilih menginginkan calon presiden yang dekat dengan Jokowi. Di antaranya adalah Prabowo dan Ganjar. Itu saja, sekian, terima kasih.